Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu panggilan pertobatan bagi kita. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari, dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Panggilan pertobatan bagi kita. Kita buka di dalam Markus 1, kita baca 2 ayat yang keempat dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Markus 1 ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat yang ke-15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, kekasih Tuhan, untuk memahami panggilan pertobatan Yesus bagi kita, maka ada 3 kata yang harus kita pelajari dari 2 ayat yang tadi kita baca. Nah, 3 kata itu yaitu bertobatlah, percayalah, dan Injil itu sendiri. Nah, kekasih Tuhan, ketiga kata ini adalah panggilan pertobatan bagi kita. Nah, kita akan mempelajari bersama kekasih Tuhan panggilan pertobatan bagi kita. Yang pertama, kita lihat bersama-sama. Nah, panggilan pertobatan yang pertama bagi kita yaitu bertobatlah. Nah, kita lihat di dalam kedua ayat yang tadi kita baca, Markus 1 ayat yang keempat dan ayat yang ke-15. Nah, di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ada 1 kali ditulis bertobatlah. Nah, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Nah, kekasih Tuhan, dalam kedua ayat ini kita menemukan kata bertobatlah 2 kali diulangi di sana. Nah, kekasih Tuhan, kata bertobat ini berasal dari kata Yunani metanoia yang sinonim dengan kata Ibrani yaitu sub, yang artinya berbalik, perubahan pikiran, dan berpaling dari dosa. Nah, itu pengertian dari kata metanoia itu sendiri. Nah, kekasih Tuhan, kata metanoia ini dapat dipahami sebagai perubahan arah hidup, berbalik 180 derajat untuk meninggalkan dosa yang diperbuat dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan segala dosa yang kita perbuat. Tinggalkan 180 derajat. Kita harus tinggalkan, berbalik dari segala dosa yang kita perbuat. Jadi kekasih Tuhan, yang Tuhan inginkan dari panggilan pertobatan kita yang pertama ialah kita harus mengalami perubahan hidup, meninggalkan dosa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, itu yang diinginkan Tuhan dari panggilan pertobatan kita yang pertama. Nah, kekasih Tuhan, jangan lagi hidup dalam kehidupan yang lama, karena kita ini sudah hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, inilah panggilan pertobatan kita. Nah, kekasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita dibaptis, itu artinya bahwa kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama, dan yang sekarang kita jalani ini adalah kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, panggilan pertobatan kita yang pertama yaitu kita harus meninggalkan, berbalik 180 derajat, meninggalkan hidup yang lama, hidup yang ada di dalam dosa, dan kita menjalani hidup yang baru di dalam pertobatan, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, itu panggilan pertobatan yang pertama. Nah, kita lihat panggilan pertobatan bagi kita yang kedua, yaitu percayalah.
Nah, ini panggilan pertobatan yang kedua, yaitu percayalah. Nah, kata percayalah ini, kata percaya, kata Yunani yang dipakai ialah pistis, yang berarti iman, kepercayaan, keyakinan. Nah, kekasih Tuhan, kata pistis juga diartikan sebagai kekuatan iman. Kita bisa lihat itu di dalam Roma 14 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, atau janji. Nah, di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-12, dan juga kata pistis ini berarti bukti. Nah, kita lihat di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-31. Nah, kekasih Tuhan, di dalam penerapannya kata pistis ini ditulis dengan kata pisteuo. Nah, pisteuo yang artinya saya mempercayai dan meyakini seseorang dengan teguh di dalam kehidupan. Nah, kekasih Tuhan, jadi yang Tuhan inginkan dari panggilan pertobatan kita yang kedua, yaitu Tuhan ingin agar kita percaya dan mempercayai Tuhan dalam hidup kita, dan beriman serta meyakini Allah dan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita harus yakin, kita harus percaya dan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah yang diinginkan Tuhan di dalam panggilan pertobatan kita. Jangan cuma hanya percaya biasa-biasa, kekasih Tuhan, tetapi kita harus percaya, mempercayai Tuhan dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Allah itu sendiri dalam hidup kita. Kita harus yakin dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus di dalam hidup kita. Nah, itu panggilan pertobatan kita yang kedua, kekasih Tuhan. Nah, kita lihat panggilan pertobatan kita yang ketiga, yaitu Injil. Nah, kekasih Tuhan, Injil itu berasal dari kata Yunani evangelion, nah, yang artinya kabar baik, kabar sukacita. Nah, kekasih Tuhan, sudah tentu kabar baik tentang Yesus Kristus dan karyanya pada salib, yakni bahwa Ia telah mati bagi kita untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita lihat itu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Sangat jelas di sana, kekasih Tuhan. Jadi kabar baik itu ya tentang Yesus Kristus yang sudah mati dan menebus segala dosa-dosa kita. Nah, itulah kabar baik. Nah, di dalam Markus 1 ayat 1 mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nah, kekasih Tuhan, Injil itu Yesus Kristus, anak Allah itu sendiri. Jadi Injil itu Yesus Kristus sendiri, kekasih Tuhan. Jadi Yesus Kristus adalah objek dari kepercayaan dan iman kita. Kita beriman, kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Kekasih Tuhan, yang Tuhan inginkan dari panggilan pertobatan kita yang ketiga, yaitu kita harus mempercayai Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita dan memberi keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Itu adalah panggilan pertobatan kita, kekasih Tuhan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dasar kebenaran iman kita ini. Itu yang diinginkan Tuhan dari panggilan pertobatan kita. Kekasih Tuhan, jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat di luar sana yang tidak lagi percaya akan kebenaran Injil. Mereka meninggalkan kebenaran Injil, kekasih Tuhan, dan mereka percaya kepada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, kekasih Tuhan, jangan sampai kita tinggalkan kebenaran Injil dalam hidup kita, karena itu adalah panggilan pertobatan bagi kita. Jadi kekasih Tuhan, ingat baik-baik panggilan pertobatan kita. Yang pertama, kekasih Tuhan, kita harus mengalami perubahan hidup, meninggalkan dosa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan lagi hidup kepada kehidupan yang lama. Berbalik 180 derajat, tinggalkan kehidupan lama dan kita menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Itu panggilan pertobatan yang pertama. Panggilan pertobatan kita yang kedua, yaitu Tuhan ingin agar kita percaya dan mempercayai Tuhan dalam hidup kita
dan beriman serta meyakini Allah dan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita harus berpegang teguh, yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan panggilan pertobatan kita yang ketiga, yaitu kita harus mempercayai Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita dan memberi keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Itulah berita Injil yang sesungguhnya, dan itu yang harus kita pegang teguh. Jangan sampai kita meninggalkan dasar kebenaran iman kita ini, kekasih Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dari pertobatan kita. Nah, kekasih Tuhan, mari hiduplah dalam panggilan pertobatan kita. Maka kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, kita hidup di dalam pertobatan kita, maka kita akan melihat karya-karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.